Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, malam hari ini kita boleh dipertemukan kembali melalui ibadah kita. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan bahwa saat ini kita masih boleh menerima kemurahan Tuhan, yaitu kita boleh bersekutu bersama-sama. Puji nama Tuhan, mari kita mau siapkan hati kita untuk kita bersama-sama mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kami naikkan di hadapan Tuhan, di mana Tuhan boleh memberkati kami dengan kasih karunia Tuhan. Ya, pada malam hari ini Tuhan, kami boleh merasakan kasih Tuhan, penyertaan, perlindungan Tuhan di sepanjang hidup kami Tuhan. Hingga pada malam hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah yang daripada Tuhan. Bahkan kesempatan untuk kami boleh bersekutu bersama-sama saudara-saudara kami melalui kebenaran firman Tuhan. Nah, sebentar akan kami dengar ya Bapak. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami dengan pengurapan Roh Kudus, mengurapi setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti setiap apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman Tuhan yang sebentar kami dengar ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan memperkatakan ya Tuhan. Berkati dengan hati yang lemah lembut, sehingga setiap benih firman yang ditabur boleh bertumbuh dan berbuah-buah lebat. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Setiap kita rindu untuk diberkati oleh Tuhan. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan bahwa hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam Kristus, hidup di dalam berkat-berkatnya. Malam hari ini kita akan bersama-sama menerima berkat yang istimewa daripada Tuhan. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Injil Yohanes 14 ayat 27. Kita akan membaca bersama-sama. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, malam hari ini kita menerima berkat Tuhan, yaitu dengan tema berkat istimewa ya. Berkat istimewa berarti berkat yang dikhususkan, yang diberikan ya. Firman Tuhan tadi telah dikatakan bahwa Yohanes 14:27 dikatakan damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu ya. Ditinggalkan dan diberikan kepada kita. Dengan apa yang kuberikan tidak seperti dunia berikan ya. Apa yang Tuhan berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepada kita. Oleh sebab itu saya katakan bahwa kita telah menerima berkat istimewa, berkat yang berbeda dari dunia ini. Dikatakan tidak seperti yang dunia berikan. Kutinggalkan dan kuberikan. Tuhan telah memberikan berkat itu buat kita ya. Itu dikatakan damai sejahtera yang kutinggalkan. Nah, damai sejahtera ini adalah berkat yang luar biasa, berkat daripada Roh Kudus. Mari kita belajar bersama-sama pada malam hari ini ya. Segala sesuatu yang diberikan oleh Tuhan ya, tadi dikatakan kutinggalkan dan kuberikan. Ya, segala sesuatu yang diberikan Tuhan bagi kita sebagai orang percaya itu merupakan berkat ya, merupakan berkat, baik makan minum pakai ya, berkat khususnya malam hari ini yaitu berkat istimewa, yaitu berkat yang tidak seperti dunia berikan. Bukan hanya berbicara soal makan minum pakai ya, berkat istimewa ini, spesial ini buat kita tidak hanya sekedar berkat-berkat untuk pemakaian saja ya, tetapi mari kita akan belajar bersama-sama. Kita mau percaya dan mau menerima berkat Tuhan itu ya. Dan
apa yang kita rasakan ketika kita menerima berkat? Ya, jadi Tuhan telah memberikan berkat istimewa bagi kita. Tentunya setiap kita, ketika kita menerima berkat dari siapapun ya, dari Tuhan melalui orang-orang yang Tuhan kirim, yaitu tentu ketika kita menerima berkat itu, perasaan kita atau yang timbul di dalam hati kita adalah sukacita, ya, timbul sukacita, baik apa yang dunia berikan bagi kita yang boleh kita nikmati, khususnya apalagi yang Tuhan berikan, yaitu tidak seperti yang dunia berikan. Tentu ini yang membuat sukacita yang harusnya membuat kita penuh dengan sukacita yang melimpah-limpah, ya, karena apa yang Tuhan berikan, berkat yang Tuhan berikan itu tidak sama dengan dunia berikan. Jadi ketika kita menerima berkat itu timbullah sukacita. Jadi berkat istimewa yaitu apa? Ya, katakan tadi roh damai sejahtera, yaitu Roh Kudus. Ya, Roh Kudus adalah roh damai sejahtera. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Roh Kudus adalah roh penghibur. Ya, jadi berkat yang istimewa adalah berkat Roh Kudus. Roh Kudus itu apa? Pribadi Allah sendiri. Jadi berkat yang istimewa adalah pribadi Yesus, Roh Tuhan. Ya, Roh Tuhan. Waktu Yesus menjadi manusia, dia mati, ya, dia harus mati untuk menggantikan kita, menggenapi hukum Taurat melalui salib Kristus, ya. Maka Yesus menggenapi seluruh hukum Taurat itu, sehingga kita tidak lagi hidup di dalam hukum Taurat, namun kita boleh hidup dalam hukum kasih karunia Tuhan, ya. Berkat yang istimewa yaitu pribadi Yesus, kuasa roh, ya, roh daripada Yesus. Roh Kudus adalah roh Yesus sendiri, roh yang berkuasa, ya. Jadi Roh Kudus adalah roh kebenaran. Roh Kudus adalah roh damai sejahtera. Roh Kudus adalah roh penolong bagi kita semuanya, ya, penghibur bagi kita. Oleh sebab itu dikatakan jangan gelisah dan gentar hatimu, ya. Ketika kita hidup masih di dunia ini penuh dengan ketakutan, penuh dengan kegentaran, kegelisahan, ya. Namun di sini Tuhan katakan ketika kita menerima berkat yang daripada Tuhan, tidak lagi membuat kita takut, tidak lagi membuat kita gelisah, karena di dalam berkat yang Tuhan berikan itu, ya, ada jaminan penuh, ya, Bapak Ibu saudara-saudara. Tadi Roh Kudus yaitu penolong, ya, penolong. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita mendapat pertolongan itu tentu ketika kita dalam masalah, dalam kesusahan, ya, kita menjalan buntu, ketika ada orang menolong kita, tentu membuat kita sukacita, ya, membuat kita tenang. Demikian juga Roh Kudus, ya, yang Tuhan berikan, yang adalah berkat yang istimewa yang Tuhan berikan itu sanggup menolong, diberikan Tuhan untuk menolong kita. Pertolongan manusia terbatas, pertolongan dunia ini terbatas, hanya sementara, ya. Namun Roh Kudus yang diberikan Allah itu akan tetap tinggal selama-lamanya di dalam pribadi setiap kita yang percaya kepadanya. Jadi Roh Kudus itu sudah dicurahkan, diberikan, tinggal kita mau tidak menerimanya. Roh Kudus ada bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa Roh Kudus penolong bagi kita. Betapa kita harus bersyukur kepada Tuhan, ya, ketika kita menerima berkat Roh Kudus itu, roh penolong yang senantiasa ada bagi kita, roh penolong yang membawa kita kepada kebenaran. Roh Kudus adalah roh kebenaran, ya. Dikatakan di dalam Yohanes 16 ayat 13 dikatakan, Yohanes 16 ayat 13, demikian bunyi firman Tuhan, ya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, ya,
memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Jadi menolong kita dalam hidup dalam kebenaran, ya. Hanya Roh Kudus yang menolong kita. Orang manusia, ya, dapat menolong kita, namun kadang pertolongannya adalah nasihat-nasihat orang fasik, ya. Dikatakan jangan berkumpul dengan kumpulan orang penyempol. Namun Roh Kudus akan memberikan, menasihati kita, menolong kita, memimpin kita, membawa hidup kita dalam segala kebenaran, mengajarkan kita untuk kita boleh hidup di dalam kebenaran, ya. Bahwa Roh Kudus, Roh kebenaran itu apabila ia datang, yaitu dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, ya. Pola pikir kita, memperbaharui, ya, pikiran kita, memperbaharui hati kita, memperbaharui perilaku kita, disadarkan akan dosa, ya, disadarkan akan dosa, diinsafkan. Itulah fungsi daripada Roh Kudus, Roh yang menolong, ya. Tuhan akan selalu menolong, walaupun sepertinya, ya, kita merasakan tidak ada pertolongan, namun di sini dikatakan Roh Kudus, Roh kebenaran yang membawa hidup kita dalam kebenaran, ya. Hanya orang-orang yang hidup di dalam Roh yang akan masuk dalam kerajaan Allah. Hanya orang-orang yang percaya kepada Kristus yang akan masuk dalam kerajaan Allah. Oleh sebab itu, Roh kebenaran ini akan menolong kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, ya. Percaya kepada Tuhan berarti hidup di dalam firman-Nya, menjauhi segala larangannya, tidak lagi hidup di dalam kejahatan. Kita tahu di dalam Galatia 5, ya, Galatia 5 ayat 21 dikatakan bahwa Galatia 5:21 ayat 20. Dimulai dari 19 sampai 21. Galatia 5 ayat 19 sampai 21 dikatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita tidak hidup di dalam Roh, pimpinan Roh Kudus, ya, ketika kita tidak menerima berkat yaitu Roh Kudus itu, maka kita masih hidup di dalam daging. Dan orang-orang yang hidup di dalam daging selalu hidup di dalam kejahatan, kekejian di mata Tuhan, hawa nafsu, ya, pesta pora, kemabukan, kebencian, saling membenci. Nah, orang-orang yang demikian, yang memiliki sifat-sifat demikian, yang masih hidup dalam hidup yang lama ini, perbuatan daging ini, perbuatan yang jahat ini, dikatakan tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Oleh sebab itu, Roh kebenaran menolong kita untuk kita boleh menggenapi janji Tuhan, untuk kita boleh memperoleh seluruh janji Allah, yaitu untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, yaitu untuk memperoleh hidup yang kekal. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus itu akan mengajarkan kita akan segala sesuatu, mengingatkan kita akan segala sesuatu, ya. Ketika kita mengalami duka cita, ketika kita mengalami persoalan pergumulan yang tidak bisa, ya, terselesaikan, Roh Kudus ini akan memampukan kita, mengingatkan kita, menghibur kita,
mengingatkan akan janji-janji Tuhan, bahwa sekali-kali aku tidak akan meninggalkan kau, bahwa aku tidak akan meninggalkan kau menjadi yatim piatu. Tuhan telah berjanji. Roh Kudus akan mengingatkan kita senantiasa. Ya, ketika murid-murid ditinggal Yesus, ya, naik ke surga, Yesus naik ke surga, katakan dia akan berduka cita. Namun Tuhan katakan, sekarang kau akan berduka cita, namun nanti kamu akan bersuka cita. Ya, kan tidak mengerti. Roh Kudus akan membawa kita selalu di dalam, senantiasa hidup di dalam sukacita. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 16 dikatakan, bersukacitalah senantiasa. Hanya orang-orang yang menerima Roh Kudus, yang ada kuasa Roh Kudus, pribadi Yesus, dialah yang bisa bersukacita senantiasa dalam menghadapi sesuatu. Tetap bersukacita, ya. Tidak lagi takut akan hidup di bumi ini, walaupun dikatakan harus mengalami penderitaan, namun tidak takut. Boleh mengalami penderitaan apapun, mengalami duka cita, tidak membuat kita gelisah. Namun di dalamnya Roh Kudus bekerja, menolong, menghibur kita, memberikan kekuatan, sukacita, hikmat bagi kita, untuk kita boleh mengerti, memahami akan maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Roh Kudus, Roh kebenaran, ya, akan mengajar kita untuk kita boleh hidup dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan, hidup untuk kita boleh mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Hanya orang-orang yang penuh dengan Roh, ya, yang hidup di dalam Roh, yang akan melakukan kehendak Tuhan, yang akan menjadi pribadi yang taat setia seperti Yesus Kristus telah memberikan teladan bagi kita, setia, taat, melakukan setiap perintah Bapa di surga. Demikian yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, untuk kita hidup melakukan kehendak Bapa. Saudara, persoalan bagi kita sebagai orang percaya, janganlah sampai membuat kita kehilangan fokus, ya, kepada tujuan kita ada, ya. Persoalan itu akan terus ada, siapapun akan mengalami persoalan. Namun saya mau katakan bahwa jangan kita fokus kepada setiap persoalan kita, namun fokuslah kepada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Apa yang harus kita perbuat dalam dunia ini, ya. Sebagai orang yang percaya, ya, kita, ya, satu hal yang harus kita kerjakan yaitu melakukan kehendak Bapa, menjadi pribadi yang Tuhan inginkan, yaitu menjadi serupa dengan gambar Kristus itu. Oleh sebab itu Roh Kuduslah, yang Roh kebenaran itu, yang akan menolong kita, memimpin kita, membawa kita semakin menjadi serupa dengan gambar Kristus, gambar anaknya, yaitu Yesus Kristus, ya. Kita akan dimampukan menjadi orang yang berhasil dan beruntung untuk melakukan kehendak Bapa dalam memiliki tingkat kedewasaan, iman yang sempurna yang Tuhan ingin mau, ya, dalam kehidupan kita, yang Tuhan inginkan. Hendaklah kamu sempurna. Roh Kuduslah yang akan memampukan kita untuk kita menjadi pribadi yang sempurna, ya, memiliki iman yang sempurna, ya. Roh Kudus, Roh penghibur, ya, ia akan terus menolong kita, menginsafkan kita, menyadarkan akan segala dosa, bahwa hidup kita hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam Roh. Orang-orang yang hidup di dalam Roh tidak lagi berbuat dosa, karena upah dosa adalah maut, ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kita akan terus dibawa, dipimpin oleh Tuhan dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan, yang membuat kita semakin giat, membuat kita semakin bergairah, semakin mengasihi Tuhan, cinta Tuhan. Hanya Roh Kuduslah, penolong kita yang setia. Roh Kudus, Roh damai sejahtera,
roh damai sejahtera, roh yang memberikan ketenangan bagi jiwa kita. Ya, orang yang belum menerima Yesus Kristus, yang belum menerima roh Allah, ya, yang tidak didiami roh Allah, maka hidupnya tidak akan mengalami ketenangan. Yaitu orang-orang yang tidak hidup di dalam, mereka masih hidup mencintai dunia ini, hidup menginginkan dunia ini, cinta dunia serta apa yang ada di dalamnya. Tetapi orang-orang yang hidup di dalam Roh Kudus, ya, menerima berkat dari Roh Kudus akan bekerja memberikan roh damai sejahtera, ketenangan. Mengapa di dalam orang percaya ada damai sejahtera? Dikatakan jangan gelisah, jangan gentar, jangan takut. Ya. Sekalipun kita ada dalam lembah kekelaman, sekalipun kita dalam penderitaan, penganiayaan, tapi hati orang percaya akan penuh dengan damai sejahtera. Ya. Berbeda dengan orang-orang, ya, saya katakan bahwa tidak semua, karena di dunia ini orang-orang yang hidup di dalam dunia hidup di dalam daging, mencintai dunia, tidak hidup di dalam roh. Mereka mungkin bisa memiliki apa yang ada di dunia ini, seluruh yang ada di dunia ini, namun apakah dia memiliki damai sejahtera? Ya. Terbukti banyak orang-orang memiliki kekayaan, punya uang banyak, tapi hidupnya tidak penuh dengan damai sejahtera, tidak mengalami damai sejahtera. Makanya dia masih mencari damai. Di mana dia cari damai sejahtera? Ketika persoalan terjadi, ketika uang tidak bisa menolong, ketika kekayaan tidak bisa menolong, ketika nama, jabatan tidak bisa menolong, damai sejahtera itu tidak ada. Damai sejahtera yang dunia berikan adalah damai sejahtera yang sementara, palsu, semu. Tapi damai sejahtera yang sesungguhnya yang dihasilkan oleh Roh Kudus, roh kebenaran, roh damai sejahtera pribadi, yaitu roh Yesus Kristus, itu membuat kita boleh memiliki damai sejahtera. Karena di dalam Yesus ada jaminan penuh. Ya. Roh Kudus, roh damai sejahtera itu membuat kita damai sejahtera. Kenapa? Meyakinkan kita bahwa hidup kita adalah milik Kristus. Roh Kudus adalah materai. Di dalam Efesus pasal 1 Efesus pasal 1 ayat yang ke-13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Jadi Roh Kudus adalah berkat yang istimewa. Karena apa? Dikatakan bahwa Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh. Roh Kudus itu berkat yang membawa kita sampai kita menerima berkat keselamatan itu, berkat penebusan itu. Ya. Roh Kudus itu memeteraikan, mengesahkan bahwa kita berhak menerima janji yang Tuhan berikan, yaitu keselamatan jiwa kita. Ya Bapak Ibu, hanya Roh Kudus lah. Dikatakan di dalam Roma Roma 8 ayat 14. Ya, Roma 8 ayat 14, semua orang
yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi Roh Kudus ya yang tinggal di dalam kita. Roh Kudus diberikan tinggal di dalam kita, memimpin hidup kita, yang menjadikan pribadi kita adalah anak Allah. Ya Bapak Ibu. Jadi ayat 15 katakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Ini alasan bahwa Roh Kudus, Roh damai sejahtera itu membuat kita tidak takut, ya, tidak lagi gelisah, karena ada jaminan penuh yang telah menjadikan kita anak-anak Allah. Sehingga oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu yang bersaksi bersama-sama Roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bapak Ibu saudara-saudaraku, apa yang ada di dalam benak kita, pikiran kita ketika kita telah menjadi anak-anak Allah? Ya, adakah kita lagi menjadi hidup kita tidak dalam ketenangan? Adakah hidup kita tidak mengalami damai sejahtera? Tentu, kalau Roh Allah, Roh Kudus itu ada dalam diri kita, dikatakan Roh itu bersaksi bersama Roh kita, mengatakan bahwa kita adalah anak Allah. Anak Allah itu nggak perlu takut, ya. Anak Allah itu apa yang menjadi milik Bapa itu menjadi milik anak. Ayat 17 dikatakan di dalam Roma 8, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kalau kita anak, kita juga ahli warisan. Dikatakan kita, ya, yang telah menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Ya. Orang dunia menjanjikan hidup, ya, tanpa penderitaan. Namun di sini Yesus katakan, kalau mengikut Aku, pikul salib, menyangkal diri, ya, menderita bersama Kristus, baru ikut Yesus. Di situ dikatakan bahwa supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia, kita akan bersama-sama dengan Yesus Kristus. Oleh karena berkat Roh Kuduslah yang akan terus memampukan kita untuk kita boleh hidup menurut kehendak Bapa. Bapak Ibu, mari kita mau bagaimana cara kita boleh mengecap berkat yang istimewa yang Tuhan berikan ketika kita mau percaya kepada Yesus, ketika kita mau menerimanya, ketika kita mau tinggal di dalam kebenaran firman-Nya. Maka dikatakan, mintalah apa saja yang kau inginkan. Tentu keinginan orang-orang yang hidup di dalam Roh tidak sama dengan keinginan orang-orang yang hidup di dalam daging. Keinginannya akan menjadi sama dengan keinginan Kristus, yaitu hanya memikirkan Roh, memikirkan Tuhan, memikirkan pekerjaan Tuhan. Ini memikirkan bagaimana jiwa-jiwa boleh mengenal Tuhan, banyak jiwa diselamatkan. Bapak Ibu saudara-saudara, jadi terimalah Roh yang sudah dicurahkan. Roh Kudus telah dicurahkan, telah diberikan. Terimalah dengan iman percaya dan hiduplah di dalam pimpinan Roh itu sendiri. Maka kita akan menerima, mengecap berkat yang istimewa yang Tuhan berikan. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Ke malam hari ini telah menerima berkat yang daripada Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, Roh Yesus Kristus yang diberikan bagi kita untuk memampukan kita hidup dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini untuk kasih setia Tuhan,
yang senantiasa boleh ada dalam kehidupan kami, membawa kami, memimpin kami, mendidik kami untuk kami boleh hidup dalam seluruh rencana Tuhan, rancangan Tuhan, kehendak Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu pada malam hari ini ya Bapa. Hati kami penuh dengan sukacita ya Tuhan, oleh karena firman-Mu yang Kau berikan bagi kami. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus, Roh kebenaran, Roh penghibur, Roh damai sejahtera itu menolong kami senantiasa, menuntun setiap langkah hidup kami Tuhan, untuk kami boleh berjalan seturut kehendak Tuhan, untuk kami menjadi serupa dengan gambaran Engkau yaitu Yesus Kristus, menjadi pribadi-pribadi yang mempermuliakan Tuhan, hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuatkan dan teguhkan iman percaya kami ya Tuhan. Peliharakan roh jiwa tubuh kami, kiranya boleh terpelihara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan biarkan kami lemah, jangan biarkan kami jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jangan biarkan kami menyimpang ke kanan dan ke kiri Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan boleh menggenapi setiap firman-Mu ya Tuhan, menjadi orang-orang yang berhasil dan beruntung di dalam Yesus Kristus Tuhan. Menyerahkan kehidupan kami dalam keseharian kami ya Bapa ke dalam tangan kasih-Mu. Setiap pribadi ya Tuhan, dari yang terkecil sampai yang tertua ya Tuhan. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus mengurapi, memberkati umat-Mu ya Bapa surgawi, supaya kehidupan kami boleh menjadi berkat ya Tuhan. Di dalam kehidupan kami, dalam pendidikan anak-anak kami, dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi Tuhan. Tuhan memberkati pendidikan anak-anak kami. Mari Tuhan tolong berkati kesehatannya, dan mampukan anak-anak kami boleh menyelesaikan pendidikannya dengan tanggung jawab ya Tuhan, supaya di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Buat berhasil Tuhan anak-anak kami yang sudah bekerja, Tuhan juga memberkati di dalam pekerjaannya Tuhan Yesus. Jadikan anak-anak kami berhasil dalam pekerjaan mereka, boleh menjadi pegawai, karyawan yang terbaik ya Tuhan, yang hidupnya boleh mempermuliakan nama Tuhan, menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan ya Bapa. Para orang tua diberikan kekuatan, kesehatan, suami istri dimampukan untuk mendampingi putra-putri ya, dalam tumbuh kembang ya, dalam pengenalan akan Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang teladan bagi anak-anak ya Bapa, menjadi berkat bagi keluarga ya Tuhan, khususnya para suami sebagai imam kepala rumah tangga. Berikan roh takut akan Tuhan, berkati dengan hikmat pengertian yang daripada Tuhan, sehingga keberkatan dan kebahagiaan boleh ada di dalam setiap rumah tangga. Kristus ada di dalam setiap rumah tangga ya Bapa. Kami yakin dan percaya, jika roh Tuhan ada dalam setiap pribadi, maka berkat-berkat Tuhan akan melimpah-limpah di dalam kehidupan setiap rumah tangga, dalam kehidupan setiap orang-orang percaya. Ada sukacita, ada damai sejahtera ya Bapa surgawi. Itu yang kami inginkan ya Tuhan. Tuhan memberkati para orang tua yang sudah lanjut usia, para janda, duda. Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan senantiasa. Tuhan memperlihatkan kebaikan-kebaikan, berkat-berkat Tuhan, penghiburan melalui keluarga, anak, menantu, cucu dan cicit ya Tuhan. Mari Tuhan juga memberkati Tuhan Yesus yang belum mendapatkan pekerjaan, buka jalan ya Tuhan Yesus. Yang ingin membuka usaha, Tuhan juga tolong mereka ya. Berikan hikmat ya Tuhan. Roh Kudus penolong dalam mengambil setiap keputusan-keputusan Tuhan, dalam mengerjakan segala sesuatu yang dikerjakan. Roh Kudus memberikan hikmat bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, menyerahkan gereja ini, kekerjaan-Mu Tuhan di tempat ini ya Bapa surgawi. Kiranya Tuhan memberkati apa yang ada di dalamnya melalui umat-Mu yang Tuhan telah
tanam di tempat ini ya Tuhan. Kiranya pekerjaanmu di tempat ini semakin maju Tuhan Yesus. Boleh jiwa-jiwa, boleh banyak yang hadir mencari Tuhan, menyembah Tuhan di tempat ini melalui setiap pelayanan-pelayanan yang dikerjakan oleh umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Khususnya Bapak Gembala kami sebagai pemimpin jemaat tempat ini, berkati dengan kesehatan, hikmat yang daripada Tuhan untuk membawa kami untuk masuk dalam janji-janji Tuhan, menerima janji-janji Tuhan, menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kami semua dipersiapkan, kami siap Tuhan, dan kami boleh didapati tak bercacat celah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati organisasi kami GSJPDI menjelang musda dan mubas Tuhan. Kiranya Tuhan bekerja di dalamnya supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya Tuhan menolong untuk memilih siapa menjadi pemimpin kami yang terbaru ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu. Berkati bangsa negeri kami Indonesia, berkati dengan keamanan, ketentraman, kesejahteraan bagi bangsa kami. Pulihkan negeri kami Tuhan, kesehatan bangsa negeri kami, pulihkan ekonomi bangsa negeri kami ya Bapa Surgawi, supaya nama-Mu dipermuliakan Tuhan melalui bangsa kami Indonesia. Engkau disembah ya Bapa, Engkau ditinggikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada malam hari ini di mana kami boleh beribadah kepada Tuhan Yesus. Sempurnakan Tuhan apa yang boleh kami perbuat malam hari ini ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan umat-Mu Tuhan pada malam hari ini di mana kami akan beristirahat tidur Tuhan. Berkati kami Tuhan melalui tidur Tuhan, dan kami boleh bangun dengan kekuatan kesehatan yang baru. Tutup bungkus roh jiwa tubuh kami semua dengan kuat kuasa darah Kristus. Berkati pada malam hari ini kami Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Diberkatilah engkau yang datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah engkau yang percaya dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Diberkati hidup rumah tanggamu, anak cucumu. Diberkati pernikahanmu. Diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah tangan-tanganmu, apa yang engkau buat menjadi berhasil, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkati hidupmu, supaya hidupmu menjadi berkat bagi banyak bangsa. Terimalah berkat damai sejahtera yang daripada Tuhan, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Roh Kudus-Nya menyertai saudara dan saya dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita semuanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Di nama Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Shalom.